Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, kita bincang-bincang hukum lagi. Nah, pada segmen kali ini ya, saya mau bahas mengenai perkawinan siri atau nikah siri, teman-teman ya. Nah, jadi ada pertanyaan seperti ini ya, Bang. Apakah seseorang yang telah menikah siri terus kemudian sang suami memberikan rumah kepada istrinya, nah terus kemudian usia perkawinan atau nikah siri mereka hanya 4 tahun, nah tiba-tiba cerai, mereka bercerai. Nah pertanyaannya, apakah rumah yang telah dibelikan kepada istri siri tersebut masuk dalam kategori harta gonogini ya, atau objek harta bersama? Nah, terima kasih Bang, mohon dijawab. Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Nah, jadi begini ya. Sebelum membahas mengenai harta bersama nikah siri sebagaimana yang ditanyakan ya, penting untuk diketahui bahwa ya, di dalam hukum positif Indonesia ya tidak mengenal dengan istilah kawin siri atau nikah siri. Nah, tentunya perkawinan nikah siri, kawin siri di bawah tangan tidak diakomodir secara hukum atau tidak mendapat legitimasi hukum dari negara kita ya. Nah, itu ya teman-teman. Nah, jadi begini, dalam masyarakat nikah siri ini sering diartikan dengan pernikahan tanpa wali ya, pernikahan tanpa wali atau pernikahan yang dilakukan secara rahasia. Rahasia itu siri ya, syarah siri. Nah, terus kemudian ya biasanya ya tidak mendapat persetujuan dari pihak keluarga, entah itu perempuan maupun laki-laki. Nah, terus kemudian ya hanya ingin memuaskan nafsu syahwatnya tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat ya atau hukum yang berlaku. Nah, kemudian pernikahan yang sah secara agama dalam hal ini syariat nikah siri telah terpenuhi, syarat-syaratnya sudah terpenuhi, namun apabila tidak dicatatkan di kantor pencatatan sipil atau kantor urusan agama ya, KUA ya kalau bagi agama muslim dan non muslim di pencatatan sipil, maka tidak akan diakui meskipun syaratnya sudah terpenuhi, terus kemudian ketentuan-ketentuannya sudah dipenuhi dan ada beberapa yang setuju, namun bila mana tidak pernah dicatatkan di kantor urusan agama bagi yang muslim dan tidak dicatatkan di kantor pencatatan sipil bagi non muslim, tetap tidak mendapat pengakuan dari negara atau tidak sah, tidak mendapat legitimasi hukum. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, lalu kemudian pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena rasa takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan nikah siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa sehingga untuk merahasiakan pernikahannya. Jadi itu ya teman-teman. Nah, meskipun syaratnya telah dilalui, syaratnya sudah lengkap, terus kemudian ketika tidak dicatatkan di KUA atau pencatatan sipil, maka tidak diakui dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak sah. Itu ya teman-teman. Nah, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam, setiap perkawinan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah. Kalau tidak sah ya berarti tidak diakui ya. Nah, itu ya resikonya tidak diakui. Nah, bagaimana anak terlahir dari hubungan nikah siri? Nah, nanti kita jawab ya. Nah,
perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pencatat nikah, meskipun nikah siri tidak dilarang secara implisit di dalam agama, namun pernikahan ini tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, dalam nikah siri tidak ada pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang mana tidak dapat diterbitkan akta nikah. Nah, itu resikonya ya. Nikah siri terus kemudian mengharap surat nikah atau buku nikah, ya jangan harap ya, karena itu tidak pernah diterbitkan karena tidak dicatatkan di pencatat nikah atau pencatatan sipil. Nah itu, ketiadaan akta nikah inilah yang menyebabkan anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki status hukum di hadapan negara. Adapun salah satu akibat hukumnya adalah tidak adanya pengakuan dan perlindungan hukum ya atas hak-hak istri dan anak-anak hasil dari perkawinan siri. Nah, begitu pula untuk harta bersama. Jadi jelas ya, tidak ada itu harta bersama dalam perkawinan siri. Nah, dalam hukum tidak dikenal dengan harta bersama nikah siri. Begitu juga untuk melakukan gugatan cerai. Tidak ada lembaga negara yang bisa menanganinya dan memberi perlindungan hak atas anak-anak dan istri. Nah, berdasarkan uraian di atas bahwa perkawinan siri tidak diakui secara hukum, maka rumah yang diperoleh dalam perkawinan siri tersebut tidak termasuk harta bersama yang dimaksud dalam peraturan undang-undang, karena secara hukum tidak pernah ada perkawinan di antara pasangan tersebut. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi rumah yang diberikan atau dibelikan oleh suami terhadap istri sirinya ya, itu bukan merupakan harta atau objek gonogini atau harta bersama, karena hanya orang yang atau pasangan suami yang sah yang dicatatkan di pencatatan sipil atau KUA yang mendapat perlindungan hukum ya dan diakomodir kepentingannya oleh negara. Nah itu ya, di luar daripada itu atau pasangan siri tidak mendapat perlindungan hukum ya, terus kemudian kepentingan hukumnya tidak diakomodir. Nah, mengenai harta bersama tentunya itu bukan merupakan harta bersama atau harta gonogini, tetap disebutkan sebagai harta milik sang pria tadi atau sang suami tersebut ya, karena ya perkawinan mereka ya tidak dianggap pernah ada. Itu ya, perkawinan mereka tidak dianggap pernah ada atau tidak sah atau tidak tercatat. Nah itu teman-teman ya. Jadi kasihan banget ya kalau seorang perempuan dinikahi siri, diiming-imingi beli ini beli itu. Nah itu nanti ya bisa diambil semua karena status atau kekuatan hukumnya ya tidak kuat. Ya bisa diambil lagi nanti oleh sang suami atau anak-anak daripada atau ahli waris daripada sang suami tadi ya, itu ya. Jadi dia tidak punya hak untuk mempertahankan terus kemudian melakukan gugatan atau mengambil aset-aset atau harta-harta tersebut. Dia tidak punya kekuatan hukum untuk mempertahankan karena ya legal standingnya nggak ada, kecuali dia nikah secara resmi terus kemudian dia cerai. Terus kemudian untuk mempertahankan rumah yang diberikan oleh sang suami ya, itu tentu jelas dia punya legitimasi hukum atau legal standing. Dia berhak untuk mempertahankan hak-haknya karena ya rumah yang diberikan merupakan harta bersama yang diperoleh setelah mereka melakukan perkawinan yang dicatatkan di pencatatan sipil atau kantor urusan agama. Nah itu ya teman-teman ya, Bapak Ibu semua. Jadi resiko hukumnya itu ya ketika seseorang
menikah atau melakukan perkawinan siri ya. Jadi tidak adanya pengakuan dan perlindungan hukum. Terus kemudian hak-hak atas istri dan anak-anak yang terlahir dari perkawinan siri ya itu tidak ada teman-teman ya. Begitu pula dengan harta bersama. Nah itu oke teman-teman ya. Saya pikir cukup ya, demikian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.